Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yis Solihat, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Saya mengajar akuntansi keuangan menengah 2 dan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar salah satu mata kuliah empuan saya, yaitu akuntansi keuangan menengah 2. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori beserta kaidah akuntansi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi CPL 12 yaitu mampu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah akuntansi yang kompleks, yaitu menghasilkan karya akademik, kemudian juga memanfaatkan teknologi terkini serta mempublikasikannya di forum akademik atau pagelaran karya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan strategis serta memilih teori dan metode akuntansi yang tepat secara intern, multidisipliner, memanfaatkan teknologi digital dalam proses audit dan pelaporan keuangan. Kemudian, CPL yang selanjutnya mampu menyusun dan menginterpretasikan laporan keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara ini adalah CPMK dari mata kuliah AKM 2, yaitu mampu menguasai konsep umum manajemen, mampu menerapkan kode etik profesi akuntansi, mampu menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 melalui tutorial online. Tutorial online, baik dosen maupun mahasiswa memiliki fleksibilitas mengajar jadwal kelas tambahan secara sinkronus melalui Microsoft Teams maupun Zoom jika ada materi yang dianggap sulit. Pembelajaran mata kuliah ini menetapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa student center learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode diskusi, presentasi, tanya jawab, serta penugasan. Penilaian dilakukan melalui ujian akhir semester yang berupa soal kasus esai serta penilaian tugas yang berupa case method. Saat ini saya mengajar tutorial online selama 16 minggu. 8 minggu digunakan untuk tutorial online, 4 minggu sebelum tutorial online digunakan untuk belajar mandiri mahasiswa, kemudian 3 minggu sesudah tutorial online yang mana mahasiswa belajar mandiri dengan mempelajari buku materi pokok untuk mempersiapkan UAS, serta minggu terakhir itu digunakan untuk UAS. Nah, penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi nilai tutorial dan nilai UAS. Nilai tutorial memiliki bobot 30%, terdiri dari 20% terdiri dari 20% keaktifan mahasiswa, kehadiran mahasiswa 30%. Kemudian UAS memiliki bobot 70%, terdapat 3 tugas tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa pada minggu ketiga, kelima, serta ketujuh. Berikut adalah kegiatan pembelajaran AKM 2 yang diadakan melalui Zoom dengan materi yang diambil dari buku materi pokok modul 3. Oke. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Tadi keluar lagi. Keluar lagi, baik. Ini sudah terlihat? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Bapak Ibu ya, atau saudara-saudara sekalian yang hadir dalam kegiatan pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2 ya di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai investasi ya. Mungkin sebagian besar di sini sudah punya investasi ya. Betul. Betul. Contohnya investasi apa dalam dalam bidang apa? Ini untuk Pak Diska. Diska, silakan Pak. Emas, Bu. Saham Emas, juga ada. oke. Mengapa diinvestasi di emas? Karena nilainya terus meningkat, Bu. Menjaga nilai mata uang lah intinya. Oke, karena Agar tidak nilainya terus inflasi. lalu meningkat ya, selalu Ya, tidak akan tergerus oleh inflasi mungkin ya, fluktuasi ya, dari anuitas bank ataupun nanti di apa namanya bursa efek ya, seperti itu. ya, Bu. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang mau menambahkan mengenai investasi. Oke, baik. Jadi yang akan kita kaji untuk di eh, investasi kali ini adalah sekuritas utang ya. Nah, ini juga termasuk dalam akuntansi investasi ya. Nanti dari segi akuntansi bagaimana cara pengakuannya di dalam kertas kerja ya. Nah, untuk pengertian sekuritas utang ini, pengertian sekuritas utang itu merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan antara kreditor dengan suatu perusahaan. Nah, ini apa saja? Jadi, ada sekuritas pemerintah, kemudian obligasi, utang yang dapat dikonversikan, kemudian ada commercial paper, dan lain sebagainya, ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikategorikan ya, yang bisa dikategorikan ataupun menjadi tiga kelompok kategori atau klaster dari sekuritas utang ini. Yang pertama itu utang pada saat jatuh tempo. Kemudian juga ada yang investasi trading. Kemudian juga ada available for sale ya. Nah, ini adalah merupakan satu kesatuan terdiri dari sekuritas utang ya. Nah, ini ada contoh kasus ya, karena ini di pertemuan ketiga, jadi mungkin kita langsung ke soal kasus ya. Nah, ini pada tanggal 1 Januari 2019 ya, PT Adi Maju membeli obligasi dengan nilai par 160.000 dolar dan bunga kupon 6% ya. Seharga ini bunga efektif 5%. Jadi tujuan untuk investasi ini bukan untuk diperjualbelikan ya, melainkan bunga kupon yang dibayarkan tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini nanti jatuh temponya tanggal 1 Januari 2024. Jadi saudara diminta membuat ayat jurnal untuk mencatat perolehan investasi ke dalam obligasi tanggal 1 Januari 2019. Nah, apabila obligasi ini dijual pada tanggal 1 November 2019, maka kursnya ini 105 plus accrued interest ya. Nah, ini yang diminta catat ayat jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 1 November 2019 untuk mengakui amortisasi, kemudian juga pendapatan bunga serta penjualan obligasinya. Silakan kita langsung ya untuk pembahasan ini ya. Saya hentikan dulu berbaginya. Ada yang mau mencoba untuk soalnya? Baik, kita akan bahas bersama-sama ya.